kalau baca spesifikasi doang tuh, gimana ya? Kok gini? MediaTek Dimensity 1200. Dipikir-pikir tuh 1112 sama Poco F3 yang pakai Snapdragon 870 dan bahkan Poco X3 gitu yang pakai Dimensity 1100. Dan juga kedua ponsel itu tuh lebih murah. Dan wajar juga ya banyak di sosmed yang ngebandingin sama dua ponsel yang lebih murah itu. Tapi yang harus kalian luruskan dari seri Xiaomi ini, itu tuh nggak cuman bicara masalah spesifikasi dan harga doang. Nggak kayak Redmi atau Poco. Buat yang skeptis sama Xiaomi dan masih mengedepankan masalah spesifikasi dan harga, mending kalian gak usah nonton, dan lebih baik kalian nonton aja review Poco X3 GT atau Poco F3. Tapi yang buat penasaran bahwa Xiaomi, khususnya Xiaomi 11T ini tuh nggak bicara masalah spesifikasi atau harga doang, kalian bisa lanjut nonton video review ini karena emang ponsel ini tuh di luar dugaan saya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama tuh bodinya yang plastik. Yap, waktu pertama kali megang ini tuh saya nggak percaya dan nggak kepikiran itu plastik. Ngerasanya tuh ini kaca. Karena jujur buat saya feel-nya tuh solid dan kayak kaca bagian belakangnya. Tapi setelah baca-baca dan setelah dirasa-rasa lebih dalam, ternyata ini emang plastik. Saya nggak akan nyalahin orang di luar sana yang komplain masalah bodinya tuh cuman plastik. Karena ya tiap orang punya preferensi masing-masing, tapi buat saya tuh nggak masalah. Karena feel gripnya tuh bener-bener nyaman. Bagian belakangnya nggak mudah nempel sidik jari dan warna biru yang saya pegang ini bakal berubah-ubah tergantung pencahayaan dan sudut pandang kita gimana. Warna gini tuh ya biasanya ada di material kaca, tapi ini ada di plastik. Jadi apresiasi ya buat Xiaomi yang bisa nerapin warna, finishing, dan feel kayak gini di material plastik. Termasuk framenya dibuat matte, gak glossy. Bagian atas dan bawah frame dikasih sentuhan yang berbeda dan buat manis liatnya. Jadi nggak bikin kaku. Tombolnya juga pas dipencet kliki, saya suka. Tombol power yang nyatu sama sensor sidik jarinya tuh cukup cepet. Kalau nggak suka kita bisa pakai face unlock yang kecepatannya juga lumayan cepet. Nggak ada sidik jari di layar ini. Buat motong harga biar lebih murah. Bobotnya juga buat saya tuh pas, nggak keberatan dan nggak terlalu ringan. Yang bikin asik juga ini fisiknya udah ada rating sertifikasi IP53 yang berarti tahan debu dan tahan cipratan air. Tapi jangan sengaja dibawa berenang ya. Yang memang disayangin tentunya nggak ada jack 3,5 mm, jadi kalian harus bergantung ke TWS atau ke dongle atau handsfree dengan USB Type-C. Yang masih komplain kenapa sih sekarang jadi plastik padahal dulu kaca ya di Mi 10T. Karena ya ini tuh kalian harus mengerti adalah sebuah kompensasi ya. Dulu si kaca tapi pakai layarnya tuh IPS. Nah sekarang pakai plastik tapi layarnya tuh AMOLED. Kalau misalkan pakai AMOLED dan pakai kaca bisa-bisa harganya lebih dari ini. Dan selama penggunaan tuh saya gak ngalamin overheat atau misalkan panas di bodi plastiknya ini. Padahal kan biasanya kalau flagship tuh ya terkenalnya karena performanya tinggi, nah suhunya tuh juga pasti tinggi. Tapi di sini tuh nggak ngerasain. Kalau misalkan masalah performanya gimana nanti kita bahas di section performa ya. Jadi emang ya manajemen suhu di ponsel itu benar-benar baik ya. Kalian nggak kan bisa nikmatin manajemen suhu ini yang baik di seri Poco atau seri Redmi yang punya spesifikasi high-end. Yang kedua tuh layar AMOLED. Secara kertas doang ya, kalau misalkan kita lihat speknya tuh biasa aja. Karena semua udah diliatin di Poco F3 yang harganya lebih murah. Ada layar AMOLED Full HD Plus 6,67 inci, refresh rate 120Hz, HDR10+, DCI P3 buat nampilin warna yang akurat juga ada. Tapi ada 3 tambahan, yaitu True Color yang bisa nampilin warna lebih akurat lagi, terus ada warna yang bisa nampilin lebih dari 1 miliar jenis, dan ada touch sampling sampai 480Hz. Experience layarnya gimana? Mantap banget. Layarnya tuh bisa nampilin warna yang benar-benar nonjok tapi nggak bikin sakit mata. Karena banyak ya layar ponsel berbekal panel AMOLED di luar sana, warnanya tuh nonjok. Tapi terkadang saturasinya tuh terlalu tinggi, alhasil ke mata tuh ya kayak agak sakit liatnya. Nah ini enggak. Refresh rate dan touch sampling tinggi juga bikin penggunaan layarnya tuh tambah nyaman. Nggak pernah ngalamin tiba-tiba refresh rate turun atau touchnya macet. Nah, di sini Xiaomi bisa ngeintegrasiin spesifikasi layar dengan software tuh dengan tepat. Salah satunya masalah HDR. Yang harus kalian tahu adalah walaupun layar punya spesifikasi HDR, tapi terkadang integrasi si spesifikasi tersebut tuh belum pas sama software yang ada. Karena ponsel yang baru keluar kemarin yaitu ada Samsung Galaxy M52. Udah dukung HDR, bisa muter video HDR di YouTube. Tapi pas di Netflix dia nggak bisa muter video HDR yang harusnya bisa. Yang artinya antara spesifikasi layar sama software tuh belum pas atau belum sinkron. Jadi kita harus nunggu update software dari Samsung atau nunggu update software dari Netflix. Ponsel lain juga ada ya yang gini, nggak cuma M52 aja.
Nah, beda dengan Xiaomi 11T ini, mau YouTube atau Netflix yang videonya udah dukung HDR, si ponselnya tuh bisa muter video tersebut. Jadi, ini adalah hal yang kedua kerasa pas bahwa racikan software dan spesifikasi itu lebih serius, nggak cuman tulisan doang. Jadi ya, buat dipakai nonton tuh nyaman banget, warna dan gambar yang ditampilin tuh bagus, nggak over atau nggak kurang. Sayangnya, karena Xiaomi 11T ini tuh masih ada kakaknya yang lebih mahal, yaitu 11T Pro, masalah speaker tuh ditahan biar nggak sebagus 11T Pro. Emang iya udah stereo dan nggak jelek kok, cukup renyah didengarnya, cuma kurang lantang aja buat telinga saya. Saya seringnya harus nge-setel volume sampai 50% ke atas, di bawah tuh kurang ngigit. Tentunya tenang juga, di sini ada always on display yang selalu on dan bisa dijadwalkan nyalanya. Nggak cuma di tap doang buat munculinnya. Terus ada fitur anti flicker yang bisa mengurangi flicker di layar ini. Ingat ya, mengurangi, bukan menghilangkan. Tapi kalau dinyalain berdampak ke refresh rate bisa drop atau baterai agak boros. Yang belum tahu ya, di semua layar jenis AMOLED itu pasti ada flickering, di mana flickering ini tuh bisa membuat lelah mata kita lebih cepat. Saya udah pernah ya bahas ini lebih dalam, kalian bisa nonton videonya di link deskripsi di bawah. Habis nonton video ini, kalian bisa nonton. Dan semua fitur yang ada di layar ini udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus yang udah lebih kuat dibandingkan yang generasi ke-6. Selanjutnya yang ketiga tuh fitur lengkap dengan tambahan sentuhan. Xiaomi 11T ini berbasis Android 11 MIUI 12.5. Sebenarnya emang sayang ya di penghujung tahun ada ponsel baru tapi masih Android 11. Mengingat Android 12 sekarang sudah ada dan mulai disebarkan. Maka dari itu sekarang Xiaomi mulai berani dengan memberikan 3 kali update Android di seri ini. Berarti bakal dapat Android 14. Nah, tentunya fiturnya sama ya kayak si MIUI lainnya. Masalah kustomisasi pasti lengkap, mulai dari ubah tema, icon, huruf, ganti navigasi, ganti status bar kalau kalian gak suka model terbaru kayak gini, nampilin app drawer, kustomisasi penampilan always on display, pokoknya nggak bosen buat diulik. Lalu berbagai gestur bisa dikustomisasi, kustomisasi tombol, pokoknya semua bisa di-custom. Fitur software lainnya kayak dual apps ada, second space ada, light mode ada, game turbo juga tentunya nggak dilupain. Fitur hardware ada NFC, nggak lupa ada ear blaster yang bisa menjadi pengganti remote. Terus ada Wi-Fi 6 yang benar-benar cepat dan stabil di ponsel ini, termasuk band 5G-nya juga luas, mulai dari Telkomsel sampai Indosat udah bisa dinikmatin. Bluetooth juga udah ada versi 5.2 terbaru, di mana versi ini tuh lebih irit daya dibandingkan versi sebelumnya karena bisa memberikan kualitas audio yang baik dibandingkan sebelumnya. Nggak lupa yang saya benar-benar suka adalah masalah feedback getar X-axis linear yang benar-benar nyaman. Bisa ngasih experience pemakaian ponsel yang lebih nyaman dan enak. Tapi yang disayangin ya tadi di awal gak ada jack 3,5 mm dan lalu gak ada micro SD ya, slotnya gak ada. Jadi kalian harus cukup dengan 256 GB. RAM 8 GB di sini emang ada ya bantuan memory expansion atau RAM virtual. Tapi tetap menurut saya nggak di Xiaomi ini aja. Ini tuh cuman gimmick doang. Jadi kalian nggak usah dibahas panjang lebar atau nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi kalau misalkan kalian tuh doyan ngotak-ngatik kayak routing, ganti kernel custom ROM dan sebagainya, kalian jangan beli ponsel ini. Saya lebih menyarankan kalian mending beli loncat langsung ke 11T Pro atau minim budget kalian bisa pilih Poco F3 aja yang pakai Snapdragon keduanya. Karena mau otak-atik jadi ponsel MediaTek manapun tuh masih pelit masalah source code, terus tuh masalah bahan-bahannya tuh masih terbatas. Jadi ya developer tuh masih minatnya lebih ke terhadap si Snapdragon. Jadi kalau misalkan kalian punya ponsel atau mau beli ponsel dengan prosesor MediaTek, pasti masalah bahan-bahannya tuh dikit ya dibandingkan si yang Snapdragon, bahan-bahan otak-atiknya kayak custom ROM dan kawan-kawan. Nah, pasti nggak dikit juga yang misalkan bilang, aduh ini Xiaomi saya banyak bugs, pengen di custom ROM dan experience-nya kurang, jadi mending custom ROM aja lah, nunggu update MIUI itu lama dan nggak pasti. Saya mengerti akan hal itu ya, karena saya juga pernah merasakan. Tapi percayalah, di Xiaomi ini tuh berbeda dibandingkan Poco dan Redmi yang kasarnya tuh lebih mempertimbangkan terhadap spesifikasi dan harga doang. Di sini tuh nggak kayak gitu ya di 11T ini, nggak. Di Xiaomi 11T ini tuh antara spesifikasi dan software lebih harmonis. Dalam keseharian, ponsel ini saya nggak ngalamin masalah begitu besar. Buat multitasking, sosmed, dan ngetik pesan nyaman, semua nyaman karena kebantu antara layar sensitif, feedback getar yang oke, dan softwarenya yang solid. Seperti yang saya katakan di awal, saya nggak pernah ngalamin overheat atau panas, termasuk pas main game. Nah, Xiaomi juga kelihatan serius ngegarap antara software dan spesifikasinya. Kelihatan tuh dari sini.
Main PUBG dari awal udah ada settingan mode 90 fps. Nggak dikit ya ponsel lain yang punya spek tinggi, tapi kalau misalkan mau ada 90 fps tuh harus nunggu dulu update sistem atau nunggu update dari si PUBG-nya. Di Xiaomi 11T ini tuh nggak gitu. Main PUBG di 90 fps selama 20 menit nggak ngerasa panas atau frame rate-nya juga cukup stabil. Tentunya sensitif juga karena touch sampling-nya yang tinggi. Main 20 menit baterainya ngurangin 6% aja. Dan saya mainnya dengan wifi, lalu volumenya 70% ya. Terus cobain main Genshin Impact dengan settingan grafis tertinggi, nggak ngalamin masalah. Emang ngerasa lebih tinggi dibandingkan main PUBG, cuma nggak ngerasa panas atau overheat. Frame rate-nya juga cukup stabil di 30-35 fps. Dan main game ini selama 20 menit baterai ngurangin 8%. Lalu saya coba nonton anime di Netflix selama 24 menit pakai wifi, habis baterainya 3% aja. Jadi baterainya bisa dikatakan cukup awet untuk kelas flagship atau ponsel yang punya performanya tinggi. Tapi bukan yang terbaik. Seharian penuh penggunaan sedang keberat tuh di malam hari pasti udah kritis. Saya ngerasain sih emang di mode standby-nya kurang baik. Masalah manajemen baterai harusnya bisa lebih baik dibandingkan ini. Tinggal nunggu update aja. Tapi masalah manajemen di standby modenya ini tuh bukan masalah besar atau bukan menjadi katakanlah boros banget. Enggak gitu ya, cuman ngerasa sedikit kurang maksimal aja. Jadi bukan masuk ke kategori yang boros banget. Wajar aja sih baterainya. Terus tenang juga karena buat backup-nya udah dibekelin sama charger 67 watt. Dari 8% ke 90% dengan sesekali dipakai ya, ponselnya nyala, cukup dengan waktu sekitar 40 menit. Semua pengalaman yang saya rasain di sini tuh cukup menyenangkan ya. Di sini tuh kerasa banget Xiaomi lebih serius dalam menggarap antara spesifikasi dan softwarenya tuh lebih baik. Untungnya Xiaomi pilih Dimensity 1200. Kalau misalkan pakai Snapdragon 870, kemungkinan suhunya akan lebih panas dibandingkan yang saya rasakan sekarang. Dan karena pakai Dimensity 1200 ini, saya merasa kurang sreg kalau misalkan untuk menganjurkan kalian beli 11T Pro yang pakai Snapdragon 888. Chipset yang menurut saya tuh masih harus dirombak karena susah banget buat jinak. Bahas dikit masalah Snapdragon 888 ya. Emang sih Snapdragon 888 tuh mantep banget dengan kecepatannya yang dikasih. Cuma Naga 1 ini tuh ya, kata saya tadi, susah dijinakin. Kalau kalian berkelana di luar sana cari review atau coba sendiri berbagai ponsel dengan Snapdragon 888, suhu adalah masalah utamanya. Mau pemakaian biasa atau intens buat gaming, suhu tuh bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan chipset high-end lainnya. Saya udah review ya dulu di ROG Phone 5 yang merupakan ponsel gaming, di mana ponsel gaming itu masalah sistem pendingin dan sistem performa tuh jauh lebih baik dibandingkan ponsel non-gaming. Tapi di ponsel itu tuh tetap ngerasain suhunya tinggi. Bisa aja emang adem terus performanya juga maksimal ya di chipset Snapdragon 888 ini. Tapi kalian harus pakai cooling tambahan. Bisa aja tanpa cooling tambahan, tapi tetap adem. Tapi pasti performanya tuh dibatesin sama sistemnya. Alhasil sih performanya bakal lag dan enggak maksimal. Karena alasan itulah saya kurang sreg sama 11T Pro atau ponsel lain yang pakai chipset serupa. Walaupun katakanlah ada kemungkinan ya si image processing atau aspek lainnya pakai chipset itu tuh lebih baik dibandingkan chipset sekelas lainnya. Nah, dan gimana image processing atau hasil kamera di Xiaomi 11T ini, apakah bagus atau enggak, kita bahas. Yang mau saya kasih tahu di awal buat Xiaomi dan buat yang lainnya sebenarnya. Jangan gengsian lah kalau kamera tuh harus 4 atau harus 3. Jangan maksain ada lensa makro atau depth. Kita lihat gambar kamera yang close up ini. Ini saya ngambil gambar kamera dengan lensa makro. Hasilnya emang bisa diambil objeknya cukup dekat, tapi kalian bisa lihat detailnya tuh terlalu ditajemin. Coba bandingkan dengan ini. Ini objek yang sama, tapi di fotonya tuh pakai lensa utama dengan mode 108 megapiksel, terus saya crop. Hasilnya tuh lebih halus dan lebih mulus. Inilah kenapa saya jarang banget bahas kamera makro ya. Cuman gimmick, padahal bisa lebih maksimalin lensa utama atau ultrawide. Nah, hasil lensa utamanya tuh gimana? Hasilnya tuh cukup baik ya karena produksi warnanya cukup natural. Nggak pakai banget ya, dengan catatan dimatiin si AI-nya. Kayak foto ini, biasanya kalau misalkan image processing-nya dan software-nya tuh terlalu berlebihan, si kotor-kotor di mesin jahit tuh bakal dibuat lebih putih dan lebih bersih. Tapi di sini tuh ambil detailnya cukup baik dan warna yang ditangkap pun nggak dibuat berlebihan atau menjadi agak natural. Kalau kondisi optimal buat nyajiin detail, warna, dynamic range-nya cukup baik. Hanya saja terkadang kalau ada bayangan tuh terlalu gelap dibandingkan seharusnya. Termasuk kalau kondisi backlight.
Cuman yang harus diapresiasi walaupun terkadang kesannya ada terlalu gelap dibandingkan seharusnya, noise-nya tuh cukup minim. Kalau ambil objek manusia juga detailnya cukup baik, nggak kelihatan diperhalus dan warna muka cukup natural, walau nggak pakai banget. Tapi kalau ambil gambar backlight, sayangnya masih kurang baik, butuh update software. Termasuk kalau kita pakai mode portrait, si tone warna tuh bakal berubah dibandingkan mode normal. Lensa ultrawide juga warnanya tuh bakal berubah dan nggak ada yang spesial di layar ultrawide-nya. Standar mid-end lah si ultrawide-nya ini, yang cukup bagus buat saya cuma lensa utamanya. Lalu emang ya tipikal lensa 108 megapiksel atau resolusi besar, apalagi kalau nggak punya OIS, kalau ngambil fokus tuh agak susah, apalagi kalau misalkan objeknya deket. Cuma ya nggak pakai banget lah. Kalau low light-nya dapat bekerja dengan baik, hanya saja mode malamnya merasa butuh banget peningkatan. Kelihatan ada perubahan emang pas pakai mode malam, tapi nggak signifikan. Kalau kondisinya gelap banget, kita nggak bisa berharap banyak ke mode malamnya. Kalian harus pakai mode Pro buat ngatur shutter speed dan ISO-nya itu manual. Tentunya juga mode Pro-nya udah lengkap ya, ada fitur RAW, terus ada focus peaking, exposure info, dan lainnya. Untuk selfie-nya kalian nggak bisa berharap lebih, masih standar banget lah. Xiaomi tuh belum mau improve masalah lensa selfie-nya, biasa aja. Detail si kamera selfie-nya tuh standar, warnanya pucet, kalau backlight juga biasa aja. Kalau doyan selfie pokoknya ini bukan pilihan banget. Lalu efek-efek sinematiknya juga nggak perlu sih kata saya, kayak alay. Sektor videonya saya cukup suka, ngambil objek deket bisa nangkep detailnya cukup baik. Warna yang diambil juga pas di mata saya, nggak terlalu pop up dan nggak terlalu kusem. Cuma kayak hasil fotonya, terkadang kalau ada bayangan tuh kelihatan agak lebih gelap dibandingkan seharusnya. Masalah kestabilan baik 1080p atau 4K udah cukup baik walaupun nggak punya OIS. Di sini cuma ngandalin IIS aja. Ada sih ultra stable, tapi hasilnya nggak banget. Urusan video kamera depan, kayak hasil gambarnya biasa aja, nggak ada yang spesial, dynamic range-nya tuh standar, detail standar, warna standar, pokoknya semuanya standar. Resolusinya juga mentok di 1080p. Tapi walaupun standar ya cukup kepake. Orang suka ya, tapi ya oke lah buat sekali dipakai nge-vlog, cuman ya emang kurang banget di harganya ini gitu, masih ada yang lebih bagus. Kalau misalkan backlight juga ya masih struggle, dan kalau misalkan kita pakai jalan ya standar aja sih, nggak ada yang wah-wah banget kayak kamera belakangnya. So, buat siapa sih Xiaomi 11T ini? Xiaomi 11T ini tuh cocok buat kalian yang nyari ponsel kelas flagship murah tanpa khawatir masalah suhu dan nggak usah khawatir buluk ya masalah integrasi software dan spesifikasi yang ada. Komposisi dan racikan yang ada tuh kerasa keluar. Jadi ibaratnya nggak cuma ngomong doang. Xiaomi 11T ini tuh bukan persoalan spesifikasi, bukan juga hanya mengedepankan performa kencang dan harga murah doang. Tentu aja si Xiaomi 11T ini tuh punya kekurangan yang buat saya tuh kerasa banget, yaitu masalah si speaker stereonya yang kurang nendang, terus si image processing-nya yang kurang maksimal, yang sebenarnya bisa kita tutupin kalau misalkan kita langsung loncat beli Xiaomi 11T Pro. Si image processing-nya lebih baik, terus speaker setup-nya juga lebih baik. Tapi ya, seperti yang udah dibahas tadi, buat saya enggak, karena si Snapdragon 888-nya tuh buat keseharian, terus masalah penggunaan intensnya tuh keganggu karena masalah suhunya. Buat saya ya, saya harap nanti di Snapdragon 898 kalau nggak salah, lebih baik ya dibandingkan 888 ini. Oke, jadi sekian aja ya review 11T kali ini. Kalau misalkan kalian ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, buat gak ketinggalan video lainnya, kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya ya. Di sini Fadil. Peace out.